Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga masih tetap sehat dan tentunya harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita di pagi hari ini, meskipun pembelajaran di pagi hari ini masih dalam keadaan jarak jauh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Apa sih tujuan dari kita mempelajari materi tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas itu? Tujuannya yaitu setelah peserta didik mempelajari tentang materi taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas, diharapkan peserta didik mampu, yang pertama, menghayati perbuatan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Yang kedua, dapat mengamalkan perilaku taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat menganalisis konsep, dalil, dan dampak positif taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Dan yang keempat, dapat mengkomunikasikan contoh kisah yang berkaitan dengan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang taubat. Nah, taubat itu secara bahasa berarti kembali. Sedangkan secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa yang bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum atau terjaga dari perbuatan dosa yang secara langsung ataupun tidak langsung, yang sengaja ataupun tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa, baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak Adam yang lain. Untungnya, sebagai seorang muslim diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan taubat. Selanjutnya, jenis dan syarat taubat. Nah, taubat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah, dan yang kedua, taubat yang menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sebelumnya, kita akan membahas tentang taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah. Syaratnya, menurut Imam Nawawi bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap manusia atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia atau hakul adami. Maka syarat tersebut adalah yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Nah, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak sah taubatnya. Yang kedua adalah taubat yang menyangkut dosa terhadap sesama manusia.
Maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Dan yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, apabila menyangkut tentang harta, maka dengan cara mengembalikan harta tersebut. Dan yang kedua, apabila menyangkut tentang seperti menfitnah, ghibah, dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah dampak positif perilaku bertaubat. Nah, dampak positif bertobat ini dapat dirasakan oleh pelakunya sendiri maupun orang lain. Adapun dampak positifnya bagi diri sendiri yaitu yang pertama, memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat. Yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat lagi. Yang kedua, bagi orang lain, termasuk keluarga, yaitu lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarganya seperti di masa lalu. Dan yang kedua, menghilangkan kecemasan keluarga dan masyarakat atau tidak khawatir kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum ia bertaubat. Yang selanjutnya adalah perilaku membiasakan diri bertaubat. Yang pertama, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan yang kelima, bersikap hati-hati dalam bergaul. Pembahasan yang kedua yaitu tentang taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Quran Surat An-Nisa ayat 59.
Dari arti ayat di atas, maka bisa kita simpulkan kepada siapa saja kita harus taat. Yang pertama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Sebagaimana ayat di atas, kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah kepada Allah. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya mutlak, tanpa ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua adalah kepada Rasul-Nya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad. Ketaatan ini pun mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah. Ini berarti taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya. Tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah. Karena ayat di atas, jelas bahwa perintah kepada Rasul adalah wajib. Yang ketiga adalah kepada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan yang ketiga adalah pemerintah taat kepada pemimpin. Hanya saja ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasul-Nya. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, pada kata ulil amri dalam ayat di atas tidak didahului kata taatilah. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila perintah ulil amri itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak dibenarkan untuk mentaatinya. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Bapak Soeharto, pemilik sebuah usaha CV Roti Nikmat yang mewajibkan seluruh karyawan perempuannya memakai hijab dan sholat berjamaah setiap waktu sholat, yang bertujuan untuk semakin rajin menjalankan ajaran Islam. Yang kedua, pada suatu sekolah, melatih siswanya untuk secara rutin membaca doa Asmaul Husna dan membaca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran, sholat jamaah, zikir dan sholat duha untuk upaya mendapatkan ketenangan hati, pikiran dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang didapatkan menjadi berkah dan manfaat. Yang ketiga, Nur Hasanah dilamar oleh seorang pemuda tampan, kaya, lagi terhormat tetapi non-muslim. Sebenarnya hati Nur Hasanah juga mencintainya, karena Islam melarang muslim menikah dengan lelaki non-muslim. Akhirnya Nur Hasanah menolak lamaran tersebut dengan sopan. Yang selanjutnya adalah dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang taat kepada Allah akan merasakan dampak positifnya, antara lain: yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memperoleh ridha Allah karena telah mampu mentaati perintahnya. Yang ketiga, memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang selanjutnya adalah membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya harus dibiasakan dalam perilaku hidup sehari-hari, sehingga menjadi watak seorang muslim. Nah, cara membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dapat dilakukan dengan yang pertama, segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. Yang kedua, melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, baik dilihat guru maupun tidak. Yang keempat, senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun sedang sendirian atau tidak ada orang lain yang melihat. Pembahasan yang ketiga adalah istiqomah. Secara bahasa, istiqomah artinya lurus, sedangkan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai suatu ibadah. Berikut adalah contoh penerapan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan senantiasa selalu menjauhi apa yang menjadi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus dalam hal kebaikan sampai benar-benar paham. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang kelima, selalu menjalankan kewajiban dengan rasa yang nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Yang selanjutnya adalah cara agar tetap istiqomah di jalan Allah. Yang pertama, meluruskan niat. Sebelum seseorang melaksanakan ibadah, ia tentunya harus berniat di dalam hati. Dengan memiliki niat yang lurus dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka seseorang akan lebih mudah menjalankan ibadahnya dan tidak mudah tergoda pada hal-hal yang bisa menghalangi ibadahnya. Niat juga merupakan penentu suatu ibadah dan ia mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan niat ibadah dalam hatinya. Yang kedua, memahami makna syahadat. Seorang muslim tentunya mengetahui dan mengenal dua kalimat syahadat, tapi tidak semua orang mengetahui makna sebenarnya dari dua kalimat syahadat. Untuk bisa istiqomah dalam beribadah, maka seseorang muslim harus bisa memaknai arti syahadat dan mengetahui bahwa dengan mengucapkan syahadat, ia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim, termasuk dalam beribadah. Ibadah itu sendiri adalah suatu konsekuensi dari ucapan syahadat seseorang muslim dan sifatnya mengikat. Yang ketiga adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri pada Allah dan membantu seseorang muslim untuk lebih istiqomah beribadah di jalan Allah.
Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam yang bisa meneguhkan hati seseorang muslim sehingga ia tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal yang mampu merusak imannya. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Mungkin bagi seorang muslim beribadah terus-menerus sepanjang hari dan terus beribadah dengan kualitas yang lebih baik tidak begitu mudah. Akan tetapi hal ini tetap dapat dilakukan untuk menjaga istiqomah dalam beribadah. Agar senantiasa dapat beribadah secara istiqomah, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Sebagai seorang muslim yang baik, tentunya kita akan senantiasa meluangkan waktu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah itu sendiri. Yang kelima adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hubungan manusia tidak lepas dari manusia lainnya, dan perilaku seseorang manusia juga biasanya dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, jika ingin selalu istiqomah dalam beribadah, maka hendaklah bergaul dengan orang soleh, karena mereka bisa menjadi kawan saat beribadah dan senantiasa menjagamu dalam kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mix dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mix olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Yang keenam adalah berdoa dan berzikir kepada Allah. Allah adalah Maha pembolak-balik hati seseorang, dan atas kuasanya lah Allah menetapkan apakah ia akan memberi seseorang hidayah ataukah menutup hati seseorang. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah agar tetap istiqomah di jalan yang benar. Berbagai cara agar tetap istiqomah di jalan Allah tergantung pada kemauan dan niat kita masing-masing. Semoga kita senantiasa bisa menjadi muslim yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya adalah dampak positif istiqomah. Yang pertama, memperoleh ridho Allah. Yang kedua, dijauhkan dari hal-hal yang menimbulkan mudarat. Yang ketiga, menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, memperoleh jalan atau tuntunan yang benar. Yang kelima, memperoleh ketenangan hidup. Yang keenam, melahirkan sikap optimis. Dan yang ketujuh, memiliki keberanian. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai ikhlas. Nah, ikhlas sendiri secara bahasa bermakna bersih dari kotoran, sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan di semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung. Karenanya,
ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan, maupun badan. Karena nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mendahului dengan niat yang ikhlas dalam menjalankan semua amalan yang telah diajarkan oleh Allah. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk atau contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Hasanah adalah siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Setiap hari Senin, ia melaksanakan tugas piketnya di sekolah sehingga ia datang lebih pagi daripada hari biasanya dan tidak menunggu kedatangan temannya. Selama mengerjakan piket, ia tidak pernah mengeluh dan tidak mengharapkan pujian dari guru maupun teman-temannya. Contoh yang kedua, Hasan adalah siswa kelas 7. Dia siswa yang rajin mengaji. Setelah ia memahami surat Al-Maun, hatinya terketuk untuk membantu kaum duafa dan anak yatim. Kemudian, Hasan menyantuni anak yatim karena semata-mata melaksanakan kandungan surat Al-Maun. Yang selanjutnya adalah dampak positif dari ikhlas. Yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar. Yang ketiga, merasa kepuasan tersendiri dalam batin karena apa yang dilakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat, merasa senang karena adanya harapan ridho dari sisi Allah. Yang kelima, selalu disenangi dan disayangi oleh orang lain. Yang keenam, dijauhkan dari sifat-sifat kotor seperti ujub, takabur, dan iri. Yang ketujuh, hati selalu lapang dan terasa ringan dalam menjalani hidup. Yang kedelapan, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan menerima qada dan qadar Allah. Yang kesembilan, menjadi sosok yang hebat dan kuat. Yang kesepuluh, mendapat kemuliaan dari Allah. Pembahasan yang terakhir yaitu perilaku membiasakan diri untuk ikhlas. Yang pertama, melatih diri agar tidak merasa bangga atas perbuatannya dan gila pada pujian. Yang kedua, tidak merasa kecewa meskipun perbuatannya diremehkan oleh orang lain. Yang ketiga, melatih diri untuk beramal secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari sifat riya. Yang keempat, tidak suka memuji perbuatannya. Nah, itu tadi merupakan sedikit pemaparan tentang materi taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.